Halo sahabat Eljon, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Ruby Herman dalam Indonesia Investment Forum. Seperti biasa, di Indonesia Investment Forum saya membahas tentang properti-properti yang lagi banyak diminati di tanah air kita Indonesia. Dan untuk episode kali ini, saya akan tampilkan yaitu Golden Cibitung. Dan sudah hadir bersama saya ada Ibu Nova dari tim marketing, khususnya dari Golden Cibitung. Halo, apa kabar Ibu Nova? Halo, baik Pak Ruby. Terima kasih atas waktunya Bu Nova, sudah mau sharing nih berbagi informasi khususnya tentang properti, investasi properti. Oke, nah bicara soal investasi dan khususnya properti, ada peribahasa yang kata tak kenal maka tak sayang, maka boleh di-sharing nggak sebenarnya apa ini Golden Cibitung, lokasi di mana dan siapa developernya? Silakan Bu Nova. Golden Cibitung itu sistemnya klaster Pak Ruby, lokasinya di Cibitung. Kita berlokasi di Cibitung, jaraknya tidak jauh dari pintu tol dan stasiun kereta api. Sistem klaster ini sebenarnya baru pertama di perumahan Kirana Cibitung. Kalau misalkan warga Cibitung Bekasi yang menonton dan menyaksikan ini, biasanya tuh nggak asing dengan perumahan Kirana Cibitung. Nah, sistem klaster ini pertama kalinya dibangun di perumahan Kirana Cibitung, posisi paling depan. Dan ini dibangun oleh developer yang bernama PT Kirana Surya Perkasa, Pak Ruby. PT Kirana Surya Perkasa ini sendiri nggak cuma berlokasi di sini untuk properti perumahannya, kita juga ada di daerah Cisoka, Tangerang, juga ada di daerah Cawang, Rukan kita, ke Pak Ruby. Oke, sudah berapa lama sih Bu? Dan tadi siapa nama dari developernya siapa Bu? PT Kirana Surya Perkasa, Pak Kirana Ruby. Surya Perkasa. Dan sudah berapa lama nih dalam developer ini, dalam bisnis developer ini? Kalau untuk PT Kirana Surya Perkasa itu sudah lebih dari 20 tahun untuk berkecimpung di dunia properti ini. Dan apakah sudah banyak properti-properti yang sudah digunakan atau sudah serah terima? Sudah. Untuk daerah Cibitung sendiri, kita sudah sekitar 13 tahun lebih. Wow, 13. Kurang lebih sudah berapa banyak rumah yang sudah sudah lebih dari 10.000 unit rumah yang sudah serah terima. Wow, 10.000. Jadi kalau gitu developernya sudah nggak diragukan lagi dalam bisnis properti. Yes, karena itu yang paling penting, kita harus tahu ya siapa ini developernya dan bagaimana kinerjanya, performance-nya dari developer tersebut. Oke, nah nggak cuma di Cibitung ya. Jadi selain di Cibitung ada juga di mana? Cikarang juga ada tadi bilang. Kemudian selain ini lokasi sini developer Kirana Surya Perkasa juga mengembangkan proyek-proyek di mana lagi yang? Kita dulu pernah ada satu area komersil berupa Rukan, itu daerah Cawang. Daerah Cawang. Lokasinya tuh nggak jauh dari di Jalan Otista. Itu namanya Rukan Kirana Cawang. Oke. Itu sudah sold. Sudah sold ya. Jadi untuk saat ini kita lebih banyak mengembangkan daerah Bekasi, Cibitung, Cikarang, sama daerah Tangerang, Cisoka. Itu untuk di Cisoka Tangerang sendiri kita ada 5 proyek. Kalau untuk di Cibitung Bekasi kita ada 3 proyek Pak, termasuk salah satunya klaster Golden Cibitung ini. Termasuk Golden Cibitung ini. Oke. Nah kalau Golden Cibitung sendiri ini kurang lebih sudah berapa lama sih Bu dipasarkan? Golden Cibitung itu berdiri sejak 2017 Pak Ruby. 2017 dengan konsep minimalis, klaster, dan harga range di atas 400 sampai 500 jutaan. Oke, nah apa saja yang ditawarkan di Golden Cibitung ini? Kalau untuk di Golden Cibitung kita ada rumah dan ruko, area komersil untuk di depannya. Nah, berapa luas area khususnya di Golden Cibitung ini, Bu? Kalau untuk Golden Cibitung kita ada 3 tahap rencananya Pak Ruby, dan saat ini yang masih dipasarkan tahap pertama dengan luas kurang lebih sekitar 3-4 hektar setiap tahap pertama ini. Nah, segera launching juga tahap kedua, kemungkinan di tahun ini, kurang lebih sama, dengan satu tahap itu kurang lebih di 200-300 unit rumah. 200-300 unit rumah ya? Yes.
Oke. Nah, di tahap pertama ini kurang lebih sudah terjadi penjualan kah? Apakah sudah dihuni Sudah juga? ada serah terima juga, dan sekarang kurang lebih tinggal 20% lagi yang masih kita pasarkan. 80% sudah sold. Oke. Nah, Makanya kita akan segera launching tahap kedua. oke, launching tahap kedua. Nah, yang ingin ditanyakan, mengapa sih Golden Cibitung ini menjadi banyak peminatnya? Atau mengapa banyak orang harus membeli Golden Cibitung ini? Pertama, karena kita menawarkan sistem cluster yang nyaman, aman, dan asri, Pak Ruby. Karena kan seperti kita tahu ya, untuk beberapa bulan kemarin, kita kan diwajibkan untuk di rumah saja. Yes. Otomatis kan kita butuh hunian yang memang nyaman pada saat kita di rumah saja. Nah, Golden Cibitung memberikan itu. Kedua, untuk range harga kita pun sangat terjangkau bagi kalangan menengah ke bawah, Pak Ruby, dengan beragam cicilan ya, karena kan kita juga ada kerjasama dengan 6 bank sekaligus yang punya bunga promo lumayan beda-beda dan memang terjangkau gitu. Jadi kita memang lebih menawarkan kenyamanan. Untuk fasilitas sendiri di dalam perumahan, kita lebih menawarkan ruang terbuka berupa taman, sama sarana ibadah berupa musola. Jadi memang tidak perlu jauh-jauh untuk refreshing atau sekedar beribadah, karena di dalam klaster itu sudah tersedia. Oke, itu tadi berarti tahap pertama ya, yang tadi kurang lebih ada 200 sampai 300 unit. Nah, sebenarnya ini ke depannya ini apa saja yang akan ditawarkan oleh Golden Cibitung ini? Jadi selain tahap pertama, ada berapa tahap lagi? Ada 2 tahap lagi, Pak Ruby, 2 tahap cluster lagi, yang memang tidak beda jauh dengan tahap pertama ini. Tapi posisinya juga beda jauh, dia berhadapan gitu. Dan posisinya tetap paling depan di perumahan Kirana Cibitung, jadi kalau mau ke angkutan umum, cuma selangkah. Karena sudah dekat dengan jalan rayanya gitu loh, untuk ke angkutan umum, ke pasar, ke sekolah, kita nggak jauh. Baik. Nah, mungkin juga sahabat Eljon yang lagi di rumah saja ingin mungkin membeli properti, yang khususnya yang tepat beli di sini, yaitu mungkin yang bekerja di kawasan industri dan lain-lain ya. Karena kita juga nggak jauh dari kawasan itu 2100. Iya, Cibitung ini lebih terkenal ya, banyak sekali kawasan-kawasan industri ya, dan ini juga terkenal di mancanegara ya, dari Cibitung, Cikarang dan sekelilingnya. Oke, Bu Nova, kalau bicara untuk cara bayarnya, Bu Nova, ada berapa macam cara bayar yang ditawarkan di Golden Cibitung ini, dan khususnya kita mau bahas dulu soal perumahannya ya, Bu Nova ya. Kalau untuk cara pembayaran perumahan, kita ada tiga cara, Pak Ruby. Ya. Cash keras, cash bertahap, dan KPR. Oke, bisa diceritakan nggak cash keras itu gimana? Kalau untuk tunai keras, itu biasanya kita kasih range waktu 1 bulan lunas. Kalau cash bertahap, kita di range 3 sampai 6 bulan. Untuk rumah ya, Pak Ruby ya. Terus untuk kalau KPR, kita itu dengan uang muka yang bisa dicicil 3 sampai 6 bulan, tergantung rumahnya ready atau inden. Tapi kita pun kalau inden nggak lama-lama untuk serah terima dan untuk proses KPR di banknya. Pun KPR di banknya tadi seperti yang saya bilang, itu ada 6 bank yang bisa dipilih oleh konsumen yang memang sesuai dengan kriteria dia untuk perbankan, gitu Pak Ruby. Oke, jadi 3 macam cara bayar. Nah, tinggal cocok ini, sahabat Eljon cocoknya di mana. Nah, mungkin saya sering juga informasi. Mungkin saat pandemi seperti ini, apakah tepat membeli properti? Nah, balik lagi, kalau misalnya sahabat Eljon, kondisi uangnya, income-nya bagus, ya kan, pekerjaannya juga oke, dan ini merupakan saat yang tepat banget untuk bisa membeli properti dan juga bisa memilih-pilih nih. Dan yang ditawarkan di Golden Cibitung ini karena fasilitasnya cluster ya. Cluster, keamanan 24 jam, lokasinya strategis. Nah, kita mau bahas juga tentang lokasinya nih. Sahabat Eljon mungkin penasaran, ya Bu Nova, bisa dijelasin mungkin secara detail tentang lokasinya. Kalau misalnya mungkin
sahabat Eljon banyak kan dari Jakarta mungkin ya. Nah, kalau dari Jakarta itu keluarnya di mana, naik tol apa, atau opsinya seperti apa? Yes, silakan Bu Nova. Kalau untuk sahabat Eljon yang ada dari Jakarta yang mau berkunjung ke Golden Cibitung, pilihannya bisa melalui tol. Jadi aksesnya keluar tol Cibitung, kita kurang lebih 15 menitan. Jadi nanti keluar tol, ikut arah sampai ke Polsek Cikarang Barat, nanti boleh langsung masuk ke situ. Lewat situ. Atau lewat jalur kereta api. Kita cuma 5 menit dari stasiun Telaga Murni, Pak Ruby. Oke, 5 menit dari Telaga Murni ya. Kalau untuk teman-teman yang daerah kawasan industri MM 2100 atau sekitar Bekasi, juga bisa mau pakai angkutan umum. Kita kan ada angkutan umumnya di Pak Ruby sampai depan perumahan. Iya, oke. Angkutan umumnya itu K36A, angkot K36A itu sampai depan perumahan Kirana Cibitung. Nanti tinggal jalan ke klaster kita, karena kan memang selangkah doang dari gerbang utama ke pintu klaster. Wow, thank you Bu Nova. Nah, ini pasti juga sahabat Eljon ingin tahu lebih detail lagi tentang Golden Cibitung. Nah, jangan kemana-mana. Kita akan break dulu sejenak buat sahabat Eljon yang lagi di rumah saja. Yang lagi mau ngopi, silakan ngopi dulu sambil menyaksikan tayangan Indonesia Investment Forum. Dan kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ade Tirek makan pepaye. Jangan lupa like ya. Hai sahabat Eljon, kembali lagi di Indonesia Investment Forum bersama saya Ruby Herman. Yes, kalau bicara tahun 2019, banyak sekali milenial yang belum punya properti. Dari data Kemen PUPR, melalui detik.com disampaikan bahwa ada 81 juta milenial yang belum punya properti. Angka yang sangat-sangat tinggi sekali. Bagaimana di tahun 2020 ini? Di tengah mungkin pandemi dan lain-lain, apakah peminat dari properti itu banyak? Kita akan tanya lagi nih, ngobrol-ngobrol sama Bu Nova. Bu Nova, kalau bicara soal pandemi ini, Bu Nova, kalau bicara kondisi pandemi ini, apakah respon animo dari yang beli, apakah masih ada terjadi pembelian properti, Bu Nova? Silakan. Untuk awal-awal memang agak susah ya, Pak Ruby ya, kita demi ini. Tapi dimulai dari bulan Mei kemarin sampai di bulan ini, untuk penjualan properti sudah mulai ada peningkatan, sudah mulai ada keberanian buat para pencari rumah untuk mulai membeli. Kalau yang kemarin-kemarin awal-awal mereka kan memang tidak ada kepastian. Jadi kan memang agak merosot sih, kita juga merasakan. Tapi per Mei kemarin sudah pulih kembali, Pak Ruby. Artinya terjadi transaksi penjualan banyak orang yang minat untuk membeli properti atau membeli rumah gitu ya. Yes. Oke. Nah, kalau saya ingin tanyakan, Bu Nova, apa yang menjadi pilihan dari milenial ataupun pembeli-pembeli dalam membeli rumah di properti Golden Cibitung ini? Apakah belinya cash keras, KPR, atau mungkin cash bertahap? Kalau untuk milenial sekarang lebih banyak menggunakan sistem pembayaran KPR. KPR ya? Kan kalau untuk tunai keras, mungkin dananya takut nggak tertutup-tutup nih. Tapi kalau nunggu kekumpul kan, nanti harganya terus naik, ya kan? Jadi kebanyakan memang pilihannya di KPR. Tapi apakah ada juga yang menggunakan cash keras gitu, Bu Nova? Ada, tapi biasanya tuh nggak, ya paling 1-2 orang aja sih, nggak kebanyakan seperti KPR. Oke. Nah, Bu Nova, kalau bicara soal tadi menggunakan KPR, berarti Golden Cibitung juga bekerja sama dengan pihak perbankan ya, Bu Nova? Oke, ada berapa bank yang bekerja sama di Golden Cibitung ini, Bu Nova? Di Golden Cibitung ini kita ada 6 bank yang kerjasama, Pak Ruby, yang sudah bekerja sama dengan Golden Cibitung. 6 ya? Yes.
Ada Oke. BTN, BTN, dan Syariah, BTN Syariah juga, oke. Mandiri, Mandiri, Mandiri Syariah, Mandiri Syariah juga. OCBC, OCBC, CIMB. sama CIMB. Nah, oke, dari masing-masing ini pasti juga ada penawaran promo-promo yang Yes. diluncurkan ya, yang ditawarkan ya. Nah, apa sih menjadi target market nih? Kan bicara milenial kan ada juga mungkin karyawan, ada juga mungkin pengusaha. Karena juga banyak orang yang bisnisnya mungkin startup ya kan kalau milenial, atau juga mungkin pebisnis, buka toko ataupun apa gitu kan. Nah, kebanyakan yang beli di Golden Cibitung ini lebih ke apa, Bu? Apakah karyawan atau mungkin juga PNS ya, atau mungkin yang lainnya juga? Kebanyakan karyawan swasta sih, Pak Ruby. Karyawan swasta ya, Bu ya? Ya. Karyawan swasta ya? Kebanyakan milenial yang bekerja sebagai karyawan swasta. Milenial bekerja sebagai karyawan swasta. Oke, kalau syarat-syaratnya untuk karyawan swasta, untuk pihak perbankan, itu bagaimana sih, Bu? Misalnya DP-nya berapa? Nah, untuk persyaratan standar lah, Pak Ruby. Standar ya. Minimal karyawan tetap 1 tahun. Dengan penghasilan range di 8 sampai 10 juta, itu sudah bisa mengambil rumah di Golden Cibitung secara KPR. Untuk usia sendiri dibatasi juga, Pak Ruby. Minimal di 21. 21 ya? Maksimal di 40. Oh, maksimal 40 nih, Bu? Ya, wow, karena hitungannya kalau misalkan di atas 40, ya. Masa kerjanya kan itu pun tinggal 15 tahun. Jadi kalau kemungkinan di atas 45 ngambil, dengan range 10 tahun, mungkin kalau dengan penghasilannya tinggi, dengan penghasilan tinggi, terus pengeluaran hidupnya juga nggak terlalu besar, itu nggak ada yang sulit. Tapi kan kebanyakan kalau misalkan usia di atas 45, pengeluarannya juga besar. Itu akan agak sulit. Iya. Itu ya. Nah, makanya ini pas banget sama campaign saya Muda Keren Punya Properti nih. Jadi dari muda, ya kan, sebelum lewat dari 40 ya, Bu Nova ya. Ini nih, ya, jadi saat yang tepat itu sebelum umur 40, kalau bisa ya umur 30 udah mulai beli properti ya. Betul sekali, Pak Ruby. Oke, boleh saya tanya untuk mungkin pribadi Bu Nova. Bu Nova, umur berapa waktu itu Bu Nova waktu pertama kali beli properti? Jujur Pak Ruby, karena belum milenial sekarang mungkin salah satu kelemahannya kurang mengetahui informasi punya rumah lebih awal itu lebih untung. Jadi saya salah satunya, jadi saya itu baru punya rumah di usia 29 tahun. Oke dong, kan di bawah 30. Tapi kan kalau seusia saya yang lain udah pada ngambil duluan malah sebelumnya. Wow. Usia 29. Bagus dong, yes. Karena realitanya banyak jadi ya tadi yang Bu Nova bilang ya. Mindsetnya lebih ke gini sih, kalau anak muda sekarang mindsetnya lebih nikmatin dulu masa muda, jalan-jalan dulu, banyakin hangout. Jadi begitu udah usia menjelang 30 dan melihat teman-teman sudah punya properti, baru sadar, oh iya ya gitu. Penting juga nih punya rumah gitu. Nah, Bu Nova, kalau khususnya nih ada milenial yang lagi nonton ini, sahabat Elder kan banyak juga milenial ya kan. Nah, kalau mereka ingin beli rumah ya kan, apa yang harus mereka lakukan sih Bu Nova? Mungkin bisa di-share step-stepnya. Yang harus dilakukan buat milenial saat ini yang ingin membeli rumah, pertama niat, Pak Ruby. Karena kalau sudah niat, pasti ada jalan. Kalau bilang, duitnya belum terkumpul, cari developer yang memang bisa mencicil uang muka. Jadi sebenarnya kalau sudah ada niat, pasti akan ada kesempatan dan ada jalan untuk bisa memiliki hunian yang memang dia inginkan. Tapi harus dilihat juga kemampuannya, kemampuan dalam segi cicilan. Jadi harus diperhitungkan supaya nantinya tidak mandek di tengah jalan.
Gitu, Pak Ruby. Saran saya untuk para milenial yang sedang mencari rumah. Nah, kita langsung selaraskan dengan Golden Cibitung. Nah, Golden Cibitung ini tadi Bu Nova bilang kan, kalau bisa range gajinya dari 8 sampai kurang lebih 10 juta ya, berarti bisa ya. Berarti kan mungkin milenial yang udah kerja mungkin sekitar 5 tahun atau umur 25 sampai 29 tepat lah ya untuk beli properti. Karena kan biasanya gaji meningkat, nah saat yang tepat. Ini kita masuk ke Golden Cibitung. Ini DP-nya berapa persen atau DP-nya berapa, harganya berapa? Mungkin bisa di-share, Bu Nova. Untuk Golden Cibitung sendiri, buat para milenial yang sedang mencari rumah, kita menawarkan rumah siap huni. Siap huni nih? Yes, siap huni. Dengan DP mulai 5%, dan free biaya proses KPR, juga free BPHTB. Jadi sudah all in 5% itu. Oke. Yes, bisa dicicil juga Pak Ruby, 3-6 bulan. Oh, bisa dicicil. Walaupun ini rumahnya ready ya. Betul. Kalau rumahnya sudah siap untuk dihuni, tapi DP bisa dicicil. Habis DP dicicil, lalu bisa akad kredit gitu ya. Yap. Oke. Nah, DP-nya tadi 5%. Nah, harganya mulai dari berapaan sih, Bu? Kita harganya di 488. Untuk tipe 36, tanah 72 meter. Oke. Tadi 36 untuk 72 meter. Nah, kalau tanahnya ini panjang kali lebarnya berapa, Bu Nova? Kita di 6x12, Pak Ruby. 6x12. Kemudian bangunan tadi 36. Yeah. Nah, ini bisa di-share nggak? Ini spesifikasinya seperti apa? Terus ada berapa kamar, dan lain-lain? Spesifikasi kita udah the best pokoknya. Udah siap huni, berarti the best. Dinding kita udah full bata merah. Rangka atap sudah baja ringan. Untuk kloset juga sudah kloset duduk, tidak jongkok. Iya. Untuk lantai keramik ukuran 40x40. 40x40, oke. Ya, disertai dengan taman. Jadi tamannya sudah ada rumput dan pohonnya. Jadi tinggal masuk sih Pak Ruby. Belakang juga sudah disediakan dapur dengan zinc-nya. Kamar 2. Kamar 2, wow. Yes, kamar 2, seperti ada ruang tamu juga, ada teras. Ya. Yes, ada teras, ada carport. Ada carport juga, kemudian juga di belakang juga ada tamannya juga, Bu ya? Betul. Oke. Nah, kemudian itu tadi harga 488 juta sudah include apa saja, Bu? Jadi pasti include PPN kah? Sudah. Sudah ikut PPN. Terus sudah gitu. Free biaya proses. Free biaya proses untuk KPR ya. BPHTB. Free BPHTB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan ya. Yes. Wow, sudah itu banyak. Cover juga asuransi jiwa hingga 5 juta. Asuransi jiwa hingga 5 juta. Jadi kalau di atas 5 juta nambah lagi dikit gitu ya. Betul. Oke. Sudah include juga sama air kita pemasangannya pump. Jadi tinggal pakai aja dengan listrik 1.300 watt. Oh, dapat masalah listrik 1.300. Oke, Bu Nova, kita mau break dulu sejenak. Nah, tahan dulu ya. Oke, buat sahabat Legend yang lagi masih penasaran tentang Golden Cibitung, nah jangan kemana-mana, sehabis segmen 2 ini, nanti kita masuk ke segmen 3, kita akan bahas tentang apa saja sih yang menjadi keunggulan di Golden Cibitung ini. Tetap di Indonesia Investment Forum bersama saya, Ruby Herman. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Si Patrick dan Tuan Crab lagi tamasya. Diklik subscribe-nya ya. Halo sahabat Eljon. Nah, terima kasih buat sahabat Eljon yang masih bergabung bersama Indonesia Investment Forum. Dan saya Ruby Herman. Saya akan ngobrol-ngobrol membahas tentang properti. Nah, banyak milenial, banyak orang yang ragu membeli properti. Banyak ketakutan-ketakutan yang mereka mungkin alami, ya. Pertama, takut, ya, takut harganya kemahalan. Ada juga yang takut nggak punya uang dalam membayarnya, takut, gitu kan. Yang ketiga adalah
eh, takut ditipu gitu kan ya, tapi nggak usah khawatir karena di sini di Golden Cibitung ya rumahnya sudah ready ya. Kemudian juga kalau tadi DP-nya cuma 5%, jadi nggak usah takut soal DP-nya nggak kebayar atau gimana, karena kita bisa atur. Nah, sebenarnya untuk menghindari ketakutan, kita mesti mengevaluasi pendapatan kita berapa, ya kan, harga rumahnya berapa, dan pilihlah developer-developer yang sudah terpercaya. Apalagi ini, Golden Cibitung sudah jadi. Betul sekali ya Bu Nova ya. Mungkin Bu Nova bisa Betul menambahkan. sekali Pak Ruby. Developer kita sangat terpercaya. Yes. Karena sudah lebih dari 25 tahun dan sudah serah terima dengan berpuluh ribu konsumen. Wow. Di Bekasi dan di Tangerang. Nah, ini nih Bu Nova, kadang yang tadi yang saya sharing ada 3 ketakutan gitu kan Bu Nova, ada yang takut sampai mahal gitu kan nggak beli. Padahal kan kita betul ya Bu Nova ya, kita bisa lihat kemampuan gaji kita berapa ya. Bu Nova, saya ingin tanyakan, kalau dari Golden Cibitung ini kalau untuk proses KPR, biasanya penilaian perbankan ini berapa persen sih untuk gajinya, cicilannya ini berapa persen dari gaji? Kalau untuk minimal gaji ya, biasanya di range minimal gaji 8 juta ya, 8 10 ya. Juta. Nah, untuk cicilannya kurang lebih bisa berapa sih Bu Nova? Cicilannya kita ada yang juga mulai dari start 2,6 juta Pak Rudi. Wow, 2,6 juta ya. Yes. 2,6 juta dengan Bank OCBC NISP. Cuma dengan minimal DP 10%. Ya, dan itu pun ditawarkan khusus milenial yang usia di bawah 40 tahun. Nah, ini bisa diceritakan kan tadi 2,6 ya Bu ya. Nah, ini usia berapa yang tepat ya Bu? Dan gaji berapa yang tepat untuk khususnya untuk membeli sini? Usianya di atas 21, di bawah 40 Pak Ruby. Nah, untuk range gaji masih sama di 8 sampai 10 juta. Tapi kalau misalkan keberatan dengan DP 10% nih Pak Ruby, kita kan juga menawarkan DP 5%. Oke, DP 5%. DP 5% di kita start untuk cicilannya di 3,3 juta dengan pilihan Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri, yes. Iya. Jadi sekali lagi banyak pilihan-pilihan ya Bu Nova ya. Banyak banget Pak Ruby. Jadi jangan takut untuk melangkah atau bertanya dulu. Karena kan kalau tidak bertanya nanti sesat di jalan. Yang ada malah tidak punya rumah. Yes, jangan sampai ya kan, jangan sampai teman-teman semua dan sahabat Eljon juga jangan sampai tidak punya rumah karena tidak tahu informasi. Betul, harus lebih banyak bertanya sama yang sudah pernah mengambil rumah, sudah pernah membeli secara KPR, atau jangan alergi dengan sales marketing developer. Karena kan kita kan juga sebagai konsultan dalam membantu konsumen punya rumah, kita juga pengen memberikan yang baik, disesuaikan dengan kemampuan konsumen. Jadi jangan takut untuk bertanya. Oke, balik lagi ke Golden Cibitung. Ini Bu Nova, tipe-tipe yang ada di perumahan Golden Cibitung. Kita bahas perumahannya ya. Itu ada berapa tipe? Ada 2 tipe Pak Ruby. Kita memasarkan untuk rumah ada 2 tipe. Satu diantaranya yang paling kecil dan minimalis itu tipe 3672 dan terlaris karena itu banyak diminatin banget. Terus yang kedua itu tipe 4072. Kalau 4072 ini lebih eksklusif karena posisinya itu berhadapan dengan taman. Berhadapan dengan taman ya. Yes. Lalu komposisinya berapa banyak 3672 dan berapa banyak 4072? Berapa? Kita memang karena banyak diminatin untuk tipe 3672, jadi memang lebih banyak di tipe 36. Oh, lebih 40, yes. 40 unitnya terbatas. Karena memang cuma di sekitaran depan taman kita pasarkan itu tipe 40. Jadi kalau misalkan ada yang berminat, punya rumah hadap taman, kita menyediakan di Golden Cibitung limited. Terbatas. Jadi bisa lihat, cek lokasi dulu, survei unitnya dulu. Boleh punya rumah di hadap taman di Golden Cibitung.
Oke, nah bicara soal lokasi di Golden Cibitung ini, nah sekitar area ini ada apa saja sih Bu Nova yang mungkin berhubungan sama kebutuhan masyarakat pada umumnya? Dekat Golden Cibitung ini ada apa saja ya? Um, untuk lokasi Golden Cibitung itu, kita nggak jauh kok Pak dari fasilitas umum dan sarana-sarana lainnya. Kita ada Seperti? sekolah dari mulai tingkat TK sampai SMA, nggak jauh dari Golden Itu Cibitung. paling penting ya Bu Nova ya, apalagi Yeah. ya ibu-ibu rumah tangga kan pengen nganterin putra-putrinya, ya kan. Nah ini jadi dari TK sampai SMA. Ada semua deket ya? Ada, nggak terlalu jauh Pak. Radius berapa? 1 kilometer? 2 kilometer? Untuk tingkat SMA paling agak ini ya, radius yang paling agak jauh itu di 2 kilometer dari 2 cukup ya. 2 kilometer. Masih kalau SD itu banyak banget ya, paling kurang lebih 500 sampai 1 kilo paling jauh. Oke, sekolah penting. Kedua belanja Bu Nova. Nah, kalau pasar. Pasar. Ini dekat pasar mana? Pasar tradisional kita deket banget, ada di dalam perumahan Kirana Cibitung. Jadi nggak usah takut kalau misalkan ibu-ibu yang pada mau cari belanjaan atau kebutuhan sehari-hari, bisa ke pasar Kirana. Posisinya sangat-sangat dekat dengan Golden Cibitung. Tadi sekolah udah. Pasar udah. Kesehatan, Pak Ruby. Nah, ini penting banget, kesehatan. Apalagi kondisi segini kan, ini paling penting saat ini, kesehatan. Yang terdekat banget, itu cuma berapa langkah, ada Puskesmas Kirana. Puskesmas. Posisinya berada sama di dalam perumahan Kirana Cibitung, jadi cuma beberapa langkah. Kalau mau rumah sakit juga kita dekat rumah sakit yang terdekat Cibitung Medika, Pak Ruby. Itu berjarak paling lama 10 menit dari Golden Cibitung. 10 menit, hanya 10 menit saja dari Golden Cibitung. Kemudian selain itu apalagi fasilitas-fasilitas yang ada di sekitar? Untuk sarana ibadah, seperti yang tadi saya bilang, di dalam perumahan, di dalam klaster Golden Cibitung, sudah ada musola. Untuk sarana ibadah lainnya pun tidak terlalu jauh bagi yang non-muslim. Selain sarana ibadah, taman kita juga ada di dalam klaster. Jadi kalau misalkan ibu-ibu yang bawa anaknya pengen jalan sore, itu sudah tersedia di dalam klaster. Jadi nggak usah jauh-jauh, panas-panasan, debu-debuan. Di dalam klaster sudah ada tamannya, Pak Ruby. Dan tamannya berapa luas, Bu? Kalau taman kurang lebih sekitar 300 sampai 400 meter, Pak Ruby. Wow, mantap. Lumayan, Pak Ruby, ada kanebo-kanebonya. Pokoknya untuk melepas penat pun di hari libur cocok banget. Wow, oke. Nah, dalam bicara soal pembangunan, itu kan tadi ada yang ready, ada juga yang belum ready, Bu ya? Yes, betul, Pak. Nah, kalau misalnya banyak orang kan suka hadap timur misalnya, atau hadap barat. Nah, ini banyak pilihan yang ada di Golden Cibitung atau gimana? Banyak, Pak Ruby. Kita ada yang hadap timur, hadap utara, hadap selatan, hadap barat. Cuma untuk saat ini, yang masih tersedia banyak itu hadap utara dan hadap timur. Hadap timur pun tinggal beberapa unit saja. Jadi semua hadap itu ada semua, dan ada. Tinggal yang sukanya misalnya mau hadap timur ataupun yang hadap taman. Betul, itu yang lebih utama. Mau hadap taman juga ada. Nah, kemudian juga mungkin banyak orang yang suka sama lokasinya yang mungkin sudut gitu ya, atau yang hook gitu bahasa ininya. Nah, apakah juga tersedia di sini? Ada Pak Ruby. Untuk hook sendiri, kita ada di tipe 36, itu nggak terlalu banyak kalau untuk hook, karena kan memang unit rumah kita juga kan terbatas di Golden Cibitung. Masih tersedia untuk hooknya. Ini semua satu lantai ya, Bu Nova ya? Semua satu lantai, Pak Ruby. Untuk saat ini, tahap pertama ini, kita semua satu lantai.
Oke. Nah, selain rumah, apakah mungkin juga ada areal kayak seperti komersil? Biasa kan orang mungkin yang beli rumah, dia mungkin juga pengen bisnis atau kantor. Nah, apakah di Golden Cibitung juga ada areal untuk berbisnis atau berkantor? Tapi jangan dijawab dulu. Jangan dijawab dulu. Nah, buat sahabat Eljon, kita mau break dulu sejenak. Nanti kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Indonesia Investment Forum bersama Golden Cibitung. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Eljon. Hai sahabat Eljon dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Ruby Herman dalam Indonesia Investment Forum dan kita ngobrol-ngobrol tentang Golden Cibitung. Banyak milenial yang punya impian. Apakah itu impiannya menjadi orang yang sukses? Apakah itu impiannya menjadi pebisnis? Ya, atau impiannya juga punya rumah? Nah, saya nggak tahu sahabat Eljon punya impiannya apa. Tapi kalau sahabat Eljon punya impian untuk memiliki properti atau memiliki rumah, nah ini tepat banget. Kita ngobrol-ngobrol tentang properti yang ada di Golden Cibitung ini. Oke, Bu Nova, tadi saya ngobrol, kita ngobrol-ngobrol, saya nanya juga, apakah di Golden Cibitung ini menyediakan juga area untuk berbisnis? Karena kita tahu sendiri bahwa saat ini banyak entrepreneur muda ya. Nah, silakan Bu Nova. Jadi Pak Ruby, kalau untuk di Golden Cibitung, kita menyediakan komersil bagi yang ingin berusaha. Tepatnya ruko 2 lantai. Posisinya paling depan sebelum masuk. Wow, yes. Ada berapa banyak ruko, Bu, yang disiapkan di Golden Cibitung ini? Untuk tahap pertama ini kurang lebih 50 unit ruko, Pak Ruby. 50 yang unit kita sediakan bagi para entrepreneur yang ingin membuka peluang usaha atau membuka cabang usahanya di Golden Cibitung ini. Nah, untuk para entrepreneur yang mau membuka usaha, jangan takut dengan pangsa pasar. Karena yang tadi saya bilang, Pak Ruby, Golden Cibitung ini kan posisinya paling depan tuh, di perumahan Kirana Cibitung, yang sudah serah terima kurang lebih 10.000 unit rumah. Atau 10.000 unit kakak, ya kan? Wow. Nah, itu jalur akses. Jadi itu merupakan jalur utama akses masuk ke perumahan Kirana. Untuk rukonya dilaluin Pak Ruby pagi, siang, sore, malam. Ini tepat itu ya. Rame. Punya bisnis apa saja pasti trafficnya nih kenceng sekali ya, karena 10.000 kakak bolak-balik tiap hari. Betul. Bayangin kalau sahabat Eljon punya bisnis di sini, punya bisnis makanan atau minuman atau usaha apapun, tiap hari dilewati oleh 10.000 yang merupakan calon konsumen, calon pelanggan ya. Wow, potensinya besar ya. Oke, sudah dibuka apa saja sih yang ada di Golden Cibitung ini? Untuk ruko yang sudah dibuka usahanya, toko perabot rumah, furniture ya, apotik, yes, apotik, makanan, ada mie ayam, ada ayam geprek, ada pempek dengan kopinya, ada Indomart, ada Alfamart, ada tempat pembayaran listrik, PAM, dan lainnya. Ada juga ekspedisi seperti JNE, JNT, Ninja Express, Wahana. Banyak, Pak Ruby. Wow, jadi areanya sudah hidup ya. Tapi apalagi tadi Bu Nova bilang bahwa ada Alfamart, ada Indomart, kemudian juga ada tadi ayam geprek, bakso, dan juga masih banyak lainnya ya. Ini tepat banget.
Oke, nah khususnya buat sahabat Eljon yang ingin tinggal di kawasan Golden Cibitung ini bisa bisnis, ya. Ini jadi ruko ya? Ruko berapa lantai, Bu Nova? Yes, betul. Betul, Pak Ruby. Dan untuk untuk hunian di dalam yang perumahan, memang kita melarang bagi penghuninya untuk membuka usaha di dalam, Pak Ruby. Oh, kalau Hal ini kita ya? lakukan pertama supaya suasana perumahan itu tetap terjaga nyaman, tidak kumuh. Karena kan kalau misalkan ada yang buka usaha di dalam satu, yang lain ngikut, otomatis suasananya udah nggak enak lagi, nggak nyaman lagi, Pak. Makanya kita menyediakan ruko. Rukonya berada di depan klaster. Jadi kalau misalkan yang di dalam mau butuh apa-apa juga tinggal jalan, nggak jauh. Wow, dan emang khusus zona-zonanya ya, zona komersil, bisnis, zona rumah ya benar-benar tempat tinggal hunian yang nyaman, asri. Tadi ada taman yang luas, jadi kalau pagi jalan pagi bisa di situ gitu ya. Wow, benar-benar betul sekali. Mantap sekali. Oke, Bu Nova, kalau misalnya harga dari ruko ini start berapaan? Dari harga berapa? Dan apakah ini rukonya ini sudah ready kah? Atau mungkin masih nunggu 2 tahun, 3 tahun? Untuk ruko kita sudah ready, Pak Ruby. Sudah tinggal ready juga nih? Siap pakai, yes. Dan untuk ruko ready ini pun tinggal beberapa unit saja nih. Jadi bagi teman-teman milenials yang mau membuka usaha, boleh di ruko Golden Cibitung. Untuk harga di range 896 aja, Pak Ruby. Masih sangat terjangkau. 896 juta ya? Yes. 2 lantai ini masih di bawah 1M nih. 2 lantai, siap pakai. Full bata merah. Full bata merah. Lokasinya dengan pangsa pasar. Yes, pangsa pasar ini lokasinya sudah ada 10.000 kakak di kawasan tersebut ya, di kawasan Kirana ini, yang depannya adalah Golden Cibitung. Oke, Bu Nova, kalau mungkin sahabat Eljon ya yang lagi di rumah ingin sekali ingin tahu nih, mau lihat show unit, dari show unit rumah, ya kan, mau lihat itu bisa hubungi kemana, Bu Nova? Boleh, nanti kontaknya langsung ke 021 8952 1998. Atau kalau mau ngelihat web kita untuk di PT Kirana Surya Perkasa, mau cari-cari rumah daerah Bekasi atau Tangerang, bisa di www.kiranasuryagroup.com. Bisa diulang, Bu Nova, nomor teleponnya dan juga websitenya. Ya, untuk nomor telepon kantor pemasaran Golden Cibitung bisa dicatat di 021 8952 1998 atau bisa melihat web kami di www.kiranasuryagroup.com. Nah, kemudian apakah juga ada ini Instagram atau Facebook, Nova? Standar apanya, Pak? Instagram mungkin atau Facebooknya, media sosial dari Golden Cibitung, apakah ada juga? Oh ya, kalau untuk mau lihat-lihat unit kami atau mau lihat-lihat promo terbaru, bisa di Facebook Golden Cibitung atau Instagram @golden_Cibitung. Oke. Nah, sekali lagi buat sahabat Eljon yang penasaran tentang informasi dengan Golden Cibitung, sahabat Eljon bisa langsung kunjungi di Instagramnya, di Facebooknya, dan juga bisa lihat langsung ke website, dan juga bisa hubungi langsung di marketing galeri Golden Cibitung. Atau juga mau datang langsung, bisa janjian, tadi telepon dulu. Bisa dikasih tahu alamatnya, Bu Nova, kantor pemasarannya di mana sih Golden Cibitung ini? Kantor pemasaran kita berada di lokasi di Jalan Kirana Raya, Wanajaya, Cibitung, Bekasi. Wow, oke, itu dia. Tinggal searching aja sih, Pak Ruby, di Google Maps. Searching di Google Maps ya. Yes, Golden Cibitung. Golden Cibitung. Pasti akan ada. Pasti akan nemu. Oke, sekali lagi Bu Nova, ada promo-promo yang
bagus kan nih? Ada promo-promo yang bisa digunakan oleh sahabat Eljon. Promo-promonya apa nih? Setiap bulannya kita punya promo-promo fantastis, Pak Ruby. Untuk bulan Juni ini, kita lagi ada promo diskon uang muka, beragam masing-masing tipe. Iya. Yang masih ada promo standarnya di free BPHTB dan free biaya proses juga masih berlangsung. Jadi bagi kaum milenial yang masih mencari rumah, bisa nanti pas lagi menghubungi sales kami atau menghubungi kami, kita bisa lihat sendiri atau di Facebook kami ya, di Golden Cibitung. Setiap bulannya kita akan kasih tahu promo-promo kami setiap bulannya. Wow. Ya, sekali lagi terima kasih Bu Nova atas waktunya. Nah, buat sahabat Eljon, khususnya buat para milenial nih yang ingin beli properti, nah ini Golden Cibitung menjadi salah satu pilihan untuk para milenial bisa punya rumah. Kapan lagi ya punya rumah ya Bu Nova ya? Kalau nggak dari sekarang sudah mempersiapkan dengan baik, mulai cicil ya, mulai belajar ngumpulin ya, untuk DP-nya dikumpulin, karena di Golden Cibitung tadi bisa DP sampai dengan 6 bulan ya Bu Nova ya. Yes, betul Pak Ruby. DP-nya bisa dicicil selama 6 bulan, dan juga unitnya ready. Nah sahabat Eljon yang mau langsung pindahan nih, mau bawa kopernya ya kan, udah ready, nggak perlu nunggu 6 bulan, ada yang nunggu setahun, nggak perlu. Ya, langsung ready, bisa langsung huni dalam 1 bulan ini ya. Ya, karena unitnya sudah jadi, ya tinggal kita sesuaiin mungkin furniture-nya. Furniture-nya tadi bisa dibeli lagi di ruko depan. Ya. Di ruko depan bisa beli. Betul. Ya kan, nah, terus sahabat Eljon nggak usah khawatir. Kalau makanan di depan tinggal jalan keluar kompleks, semua banyak jual makanan. Mau ke tadi Alfamart atau mau ke Indomaret, tinggal jalan kaki langsung. Yes, dan ini merupakan tempat yang nyaman, asri, ya. Kemudian juga konsepnya cluster, jadi pas banget nih buat sahabat Eljon yang butuh hunian yang nyaman, tinggal di Golden Cibitung. Sekali lagi buat sahabat Eljon yang mau berminat di Golden Cibitung, sekali lagi bisa nomor teleponnya berapa Bu Nova yang minat? Bisa telepon ke 021 8952 1998 atau bisa kepoin Golden Cibitung di Facebook kita, Golden Cibitung, atau Instagram @golden_cibitung. Yes, nah, sekali lagi terima kasih buat sahabat Eljon yang telah menyaksikan program Indonesia Investment Forum bersama saya Ruby Herman. Terima kasih, sampai jumpa di next program Indonesia Investment Forum. Bila sahabat Eljon ada komen atau ada input, silahkan sahabat Eljon bisa datang ke website eljon.tv dan bisa tulis komen di sana. Sekali lagi terima kasih Bu Nova, sukses terus untuk Golden Cibitung. Yes, terus berkarya terus di Indonesia. Sampai jumpa di next episode di Indonesia Investment Forum. Saya Ruby Herman, bye-bye. Hai sahabat Eljon, wah kayaknya seru banget nih nontonnya. Pasti kalian udah like dan subscribe dong. Nah sekarang saatnya kalian untuk bagi keseruan kalian ke teman-teman kalian dengan cara klik share button. Klik ya.